Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Kelompok kami beranggotakan 4 orang, yaitu terdiri dari saya sendiri, Ahmad Rain Sairun, sebagai moderator. Kedua, Febrina Fadila Utami. Ketiga, Nisa Najia Adini. Dan terakhir, Talita Salwa Nirmala. Apa yang dimaksud partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia? Penegakan hukum merupakan sarana efektif untuk mencapai tujuan hukum, karena itu sudah semestinya seluruh tenaga dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, maka peran aktif masyarakat tentunya tidak mungkin dapat dipisahkan. Di Indonesia sendiri, partisipasi masyarakat memiliki peran penting dalam setiap upaya yang dilakukan oleh negara untuk menegakkan hukum. Seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Dasar Pasal 27 Ayat 1, yakni segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintah itu dengan tidak ada kecualinya. Masyarakat memiliki peran untuk memelihara dan dukungan untuk mencapai tujuan dari suatu negara, dan masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum. Selanjutnya, mengapa partisipasi masyarakat penting dalam penegakan hukum di Indonesia? Partisipasi masyarakat penting untuk menjaga transparansi, akuntabilitas, dan keadilan dalam penegakan hukum, serta menghindari korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. Dapat berpartisipasi. Partisipasi masyarakat merupakan unsur penting dalam penegakan hukum. Masyarakat yang aktif dapat membantu menghilangkan kemungkinan terjadinya pengabaian terhadap kasus hukum dan memaksimalkan penegakan hukum yang baik dan juga benar. Sejatinya, masyarakat dapat berpartisipasi kapanpun dan bahkan dimanapun dalam hal penegakan hukum. Sebagai contoh, masyarakat dapat berpartisipasi dari hal yang sederhana seperti mematuhi aturan hukum yang sudah diterapkan. Sikap patuh ini dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun oleh masyarakat. Nah, berikutnya ada bagaimana partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum di Indonesia. Partisipasi warga negara dalam upaya penegakan hukum di Indonesia dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, menaati setiap peraturan yang berlaku di negara Republik Indonesia. Yang kedua, menghormati setiap keputusan hukum yang dibuat oleh lembaga peradilan. Yang ketiga, memberikan pengawasan terhadap jalannya proses-proses hukum yang sedang berlangsung. Yang keempat, memberi dukungan terhadap pemerintah dalam upaya meningkatkan jaminan keadilan. Dan yang terakhir, memahami dan menghormati hak dan kewajiban setiap warga negara. Partisipasi dalam hal penegakan hukum di Indonesia. Yang pertama adalah masyarakat Indonesia sendiri. Sebenarnya, penegakan hukum perlu dilakukan secara terus-menerus oleh seluruh pihak. Partisipasi warga negara dalam hal ini mutlak diperlukan dalam penegakan hukum. Partisipasi masyarakat diperlukan agar jaminan keadilan dapat berjalan dengan efektif. Yang kedua, ada aparat penegak hukum Indonesia. Selain masyarakat, aparat penegak hukum tentunya menjadi partisipan yang mutlak pula. Pihak-pihak yang bertanggung jawab ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga penegak hukum setempat. Pihak-pihak yang bertanggung jawab ini juga sering merujuk pada individu, termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi, yang terlibat langsung dalam patroli dan pengawasan untuk menangkap dan mencegah penjahat atau memobilisasi dan menemukan tindakan kepada mereka yang menyelidiki kejahatan dan menangkap pelakunya, baik secara individu maupun dalam bentuk organisasi penegak hukum, baik sebagai polisi maupun lainnya. Yang terakhir itu solusi agar masyarakat ikut berpartisipasi dalam penegakan hukum. Caranya yang pertama itu dengan cara sosialisasi tentang hukum dan peraturan-peraturan di dalamnya. Contohnya dengan pola pendidikan di sekolah pada mata pelajaran PPKN, sosiologi, dan pendidikan agama. Yang kedua, dengan cara menanamkan sikap patuh pada hukum. Tidak hanya belajar tentang teori, tapi juga harus diimplementasikan sungguh-sungguh. Yang ketiga, yaitu dengan cara membangun kesadaran hukum. Maksudnya, kesadaran seseorang kepada aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Yang keempat, memahami pentingnya menjunjung hukum dan kehidupan sehari-hari. Terus yang kelima, menciptakan para penegak hukum yang profesional dan bersih. Dan yang terakhir, memupuk budaya hukum. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.